Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kahwa Safinatul dari Prodi PGMI kelas D. Di sini saya akan menyampaikan kultum tentang kesabaran. Saat sekolah itu harus sabar. Jadi ada faedahnya ketika kita sabar sekolah, ketika mondok. Ini sebenarnya yang barat. Jadikanlah penolongmu itu sabar dan sholat. Sabar itu menahan. Tantangan hidup itu selalu ada bersama manusia, maka belajar itu tidak pernah berhenti. Misalnya 16 tahun sekolah, secara fisik capek karena harus belajar terus-menerus mengerjakan tugas. Bisa capek fisik, capek pikiran, dan capek perasaan. Ada juga godaan atau ujiannya, seperti diajak nikah, tinggal bersama, dan lain-lain. Tapi ada barokahnya juga. Semoga kita bisa sabar, ikhlas, dan tawakal. Apapun godaannya, yang penting kita bisa sabar. Kalau mau sabar sekolah, derajatnya diangkat oleh Allah SWT. Derajat dan status sosialnya naik. Maka dari itu harus yakin, harus percaya, harus sabar, karena kuncinya itu sabar. Orang yang mendidik kita dalam rangka supaya kita menjadi manusia yang lebih baik. Ajakannya selalu kepada ajakan kebaikan. Kalau seandainya kita belum paham atau ada yang berontak, karena belum waktunya. Jadi ketika kamu belum memahami suatu nasihat atau ajaran, jangan salah sangka dulu. Nanti pasti ada manfaatnya, ada faedahnya. Walaupun siswa agak sakit hati misalnya karena memang tidak paham. Sekiranya perilaku sabar yang diperlukan dalam belajar, yaitu yang pertama khusyuk atau fokus. Untuk mencapai hasil yang optimal, maka kita harus memusatkan pikiran, perasaan, dan perilaku pada objek belajarnya saja. Dengan kata lain, kita harus bisa menyingkirkan segala gangguan baik yang berasal dari dalam diri maupun dari lingkungan. Yang kedua adalah pantang menyerah. Pembelajar yang sedang menuntut ilmu pasti banyak mengalami gangguan. Misalnya mengerjakan tugas, baik pekerjaan rumah maupun mengisi jawaban atau soal-soal yang diuji, atau mencatat materi yang dibahas oleh dosen. Dalam setiap berlembar-lembar buku. Untuk itu, harus bersabar dengan tetap mengerjakan semua tugas yang menjadi kewajibannya, walaupun menahan rasa lapar, kekurangan harta, jauh dari keluarga, dan tanah kelahirannya. Kesabaran sangat dibutuhkan oleh setiap pembelajar. Nah, yang ketiga yaitu tidak terburu-buru. Untuk dapat menguasai suatu keterampilan atau memahami sesuatu membutuhkan waktu. Masing-masing pembelajar yang berbeda dalam karakter maupun kemampuan akal akan memiliki irama dalam belajar yang tidak bisa dibandingkan antara satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, untuk mencapai hasil belajar yang berkualitas, maka memerlukan waktu. Yang keempat adalah berserah diri. Setelah semua usaha sudah dilakukan secara maksimal, maka mengenai hasil belajarnya harus diserahkan kepada Allah SWT. Dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT, maka akan terasa ringan dalam menjalankan hidup dan sehat nuraninya, sehat rohaninya. Setelah proses sabar itu terus dijalankan, maka akan membuahkan hasil dan memperoleh pengetahuan yang lebih tinggi dari ilmu yang dipelajari tersebut. Jadi sabar itu ada 4. Pertama, sabrun al-faraidi. Sabar menjalankan ketaatan kepada Allah atau sabar menjalankan kewajiban seperti sholat 5 waktu, puasa, dan lain-lain. Terkadang terasa berat, akan tetapi kita umat muslim harus selalu bersabar dengan apa yang diwajibkan tersebut. Yang kedua, sabrun al-musibah. Sabar dalam menghadapi musibah, seperti orang tuanya atau saudaranya meninggal dunia. Jadi ketika menghadapi musibah, kita harus sabar. Rasulullah bersabda, jika Allah mencintai seseorang hamba, maka dia akan mencobanya dengan cobaan yang tidak ada obatnya. Jika dia sabar, maka Allah memilihnya, dan jika dia ridho, maka Allah menjadikannya pilihan. Yang ketiga, sabrun alal fakrima. Sabar dalam kefakiran. Hampir semua orang pasti tidak menginginkan hidupnya dalam keadaan miskin apalagi fakir. Namun jika sudah digariskan Allah, ada kalanya seorang sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi hasilnya tetap jauh dari harapannya. Oleh sebab itu, jika kita sudah berusaha tapi hasilnya tetap dalam keadaan sulit,
sulit. Jika kita bisa melaluinya, niscaya pahala besar dari Allah bakal menerimanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, sabar sesaat itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Ada juga begini, terkadang perempuan biasanya tidak betah hidup miskin. Jadi kalau bisa, pernikahan itu dimulai dari nol, meskipun itu berat, tapi nikmatin. Jadi ketika miskin harus sabar, termasuk miskin harta, tapi jangan sampai miskin ilmu. Yang keempat, sabrun ala adanas, sabar dibuli manusia. Sabar dalam menghadapi gangguan manusia, meski sesama manusia yang seharusnya hidup berdampingan, tetapi terkadang seseorang bisa saling membenci karena suatu hal. Oleh sebab itu, dalam situasi demikian kita perlu bersabar, karena dibaliknya ada ridho dari Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba menahan sesuatu yang lebih utama di sisi Allah selain menahan kemarahan karena mengharapkan ridho Allah Ta'ala. Kalau dibulikan sakit hati, tergelincirnya kaki bisa disembuhkan, tetapi tergelincirnya lisan tidak bisa disembuhkan. Seperti ghosting itu, atau ditinggal pasrah disayang-sayangnya. Padahal kan tidak apa-apa, mati satu tunggu 10.000. Kamu kalau mau menunggu, ya harus sabar. Kalau nggak mau, ya sudah. Jadi, bertawakalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Dan iringilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik, maka Allah akan menghapusnya. Jadi ketika melakukan kesalahan, kejelekan, maka harus diiringi dengan kebaikan, supaya dihapus oleh Allah. Yang terakhir, bergaulah dengan akhlak yang baik. Jadi harus sabar seumpama ada orang yang membuat kita sakit. Misalnya, seperti ditinggal mantan menikah, tapi kita harus kuat. Namanya juga berjuang, perjuangan hidup. Jadi harus sabar, tetap berbuat baik dengan sesama. Jadi sudah seberapa sabarkah kita? Walau alam. Nah, itu tadi tutup dari saya tentang kesabaran. Semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.